Biasanya disebabkan kalau menurut teknik atau ilmu kedokteran biasanya penyebabnya adalah lemak atau kolesterol yang memang berlebih ya, berlebih. Jadi berlebih ini yang harus kita siasati. Kalau memang Allah sudah memberikan kita itu nyaman, mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat, ya jangan terus enak-enakan makan seenak kita, umpamanya makan goreng-gorengan seenak kita. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustadz Umar dan Ustadz Sony yang telah membuka acara ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV, semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan Allah selamatkan kita di dunia pula di akhirat nanti insyaallah. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita di pagi ini yakni penyempitan pembuluh darah. Apa saja penyakit diakibatkan dari penyempitan pembuluh darah ini dan apa penyebabnya, insyaallah kita akan bahas nanti bersama dengan guru kita Ustadz Danu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Penyempitan pembuluh darah ini apa aja nih Ustadz? Iya, salah satunya Akibatnya. salah satunya koroner ya yang mau kita bicarakan. Jadi memang Jantung ya. jantung, khususnya di jantung nih. Penyempitan pembuluh darah itu penyebabnya karena apa? Bisa pembuluh darahnya yang menyempit sendiri, mengeras maksudnya. Bisa juga karena memang lemak-lemak, kalau menurut dokter itu lemak-lemak jahat yang memang menggerombol pada beberapa titik di pembuluh darah di daerah jantung. Sehingga itu yang kita namakan nanti koroner, jantung koroner. Tempat-tempat pembuluh darah itu mana aja sih? Oh banyak, banyak. Tapi kayaknya tema ini khususnya di jantung. Yang di jantung? Yang di jantung. Ya. Baik,
Nah, pemirsa dan juga jamaah yang mungkin punya keluhan, jantung kah atau yang lainnya, siap-siap. Nanti bersama dengan guru kita bahas, dan yang mau konsultasi silahkan. Ada mau? Iya, tapi nanti tahan dulu ya. Kita bicara dulu penyebabnya, akibatnya. Lalu ada nggak hubungannya dengan perilaku mereka yang terkena penyakit ini? Insya Allah ada. Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillah. Memang penyempitan pembuluh darah di jantung, kemudian salah satunya adalah jantung koroner. Yang kita ketahui itu adalah pembunuh nomor 1 ya istilahnya. Tidak tampak sakitnya, tiba-tiba langsung blak almarhum. Killer number one. Oh iya, killer nomor 1. Pembunuh nomor 1. Pembunuh nomor 1, betul. Jadi itu yang kita takutkan selama ini. Jadi di dunia nggak cuma di Indonesia aja, di dunia. Dan kita bisa tahu dari banyak sekali masalah kesehatan yang diceritakan oleh saudara-saudara kita, para dokter, para ahli kesehatan. Biasanya kalau jantung koroner, ini salah satunya, jantung koroner ini disebabkan karena menumpuknya kandungan lemak yang tidak baik. Istilahnya menumpuknya kandungan lemak di daerah pembuluh-pembuluh darah di jantung. Nah, disinilah namanya koroner. Nah, biasanya disebabkan kalau menurut teknik atau ilmu kedokteran, biasanya penyebabnya adalah lemak atau kolesterol yang memang berlebih. Ya, berlebih. Jadi berlebih ini yang harus kita siasati. Kalau memang Allah sudah memberikan kita itu nyaman, mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat, ya jangan terus enak-enakan makan seenak kita. Umpamanya makan goreng-gorengan seenak kita. Nah, itu salah satunya bisa jadi penyempitan pembuluh darah di jantung. Gorengan seenak kita, kemudian makanan berlemak. Biasanya kalau yang berlemak itu kan gurih ya. Iya. Bikin perut kita itu langsung kerucuk gitu. Gorengan juga enak Ustaz. Apalagi makan sama penggorengannya. Insya Allah. Itu debus namanya. Jadi jadi memang kita harus memahami bahwa yang makanan-makanan yang penuh dengan lemak itu sebenarnya juga tidak terlalu sehat bagi tubuh kita. Jikalau kita itu malas olahraga, jikalau kita malas gerak. Jadi itu memang kurang sehat, sangat kurang sehat. Kecuali memang kita mau nih gerak, jadi kita makan lemak, nggak terlalu banyak, tapi kita olahraga, fitness kayak apa, silat, apa. Pokoknya bergerak Pokoknya lah gitu bergerak ya benar, paling tidak 1 jam sehari itu untuk bergerak minimum. Jadi sambil makan bisa nggak bergerak gitu kan? Itu bisa jadi apa namanya, Gangnam Style nanti ya. Oh, nonton ya? Nonton lucu. Jadi intinya adalah pembunuh nomor 1 ini insya Allah bisa kita atasi dengan cara-cara Islami, cara-cara berperilaku yang baik. Karena apa? Bukan makanan yang berkolesterol atau makanan yang berlemak ini hanya penyebab yang nomor kesekian. Intinya insya Allah adalah seseorang yang terkena jantung koroner biasanya disebabkan relatif emosinya itu cukup tinggi. Emosinya cukup tinggi, cukup emosi keluar marah. Karena kemarin juga ada jamaah kita seorang wanita. Biasanya kalau jantung koroner itu diidap oleh laki-laki. Ini wanita. Wanita. Oh, iya. Jadi beliau itu terkena jantung koroner sama paru-paru. Dan dalam kehidupan beliau tidak pernah merokok. Jadi dokternya bingung juga, ini enggak ngerokok tapi kena jantung koroner sama kena parunya. Nah, disinilah sebenarnya peran bahwasanya penyakit itu diawali dari buah tangan kita sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ya. Jadi jelas bahwa musibah itu disebabkan dari buah tangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa di hadapan Allah. Baik kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, itu harus kita ketahui. Selama kita tidak mau mengetahui, selama itu kita akan menjadi seorang yang sombong bahwa kita itu tidak pernah mempunyai dosa. Makanya salah satunya alat untuk menjadikan kita ingat pada Allah adalah jantung koroner, sang pembunuh nomor 1. Ya.
Ada beberapa anggota DPR yang kemarin juga teman saya yang sudah meninggal, itu juga nggak pernah ada sakit jantung, tidak pernah kena ini, tiba-tiba beliau langsung meninggal aja. Ya iya pasti, yang kena begitu pasti jantung, serangan jantung mendadak, padahal tidak pernah terkena penyakit jantung sebelumnya. Nah,